siang anak-anak. Siang, Pak. Baik, di hari ini kita ada dalam proses belajar dan mengajar terkait dengan pendidikan agama Kristen. Ya, semuanya sehat-sehat? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Tuhan sehat, Bapak sehat. Amin. Baik. Guru minta kita boleh bersiap diri untuk dalam pembelajaran yang masih kotor di belakang itu tolong diangkat. Di samping-samping meja. Oke. Sudah? Baik. Sebelum kita dalam proses belajar dan mengajar, kita berdoa dulu. Itu aku harap kita semua tenang dan kita mulai dalam. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Di saat siang hari ini Tuhan kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana Tuhan telah mengizinkan kami untuk boleh ada dalam proses belajar dan mengajar di saat siang hari ini. Kami minta Tuhan dari awal proses belajar dan mengajar kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Allah Bapa di sorga, dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu, dan biarlah lewat semua yang kami lakukan di hari ini boleh diberkati oleh Tuhan, jadi khusus bagi anak didik kami, biarlah mereka juga dimampukan oleh Tuhan dalam menerima dan mencerna apa yang kami jelaskan di hari ini. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kurang melaksanakan dulu ya. Menjadi hadiran. Angel atau Sierra? Francisca? Desi, Lektora? Julio? Kita? Hadir Pak. Andi, lain kedua? Hadir Pak. Fendi, Sektori? Hadir Pak. Esi, Setia? Hadir, Pak. Baik. Jessica, Demi? Hadir, Pak. Mariam Tipuke? Melani Lukai? Guri Latulusa? Alia Murmasa? Tobias Merah? Melani Gondola? Selvi Rimelai? Angel Baik? Anggi Saleki? Widika Biduri? Indah Kamahale? Mesianus Pulke? Sinken Dimera? Bintang Galateri? Semua hadir ya? Hadir, Pak. Oke, baik. Tetap semangat ya? Ya. Hari ini dengan demikian maka proses pembelajaran kita, tema kita di hari ini, kompetensi yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah satu, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Kompetensi yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, bekerja sama, toleran, damai, bertanggung jawab, respon dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial, alam serta mempraktekkan diri sebagai cermin bangsa dalam dunia ya. Next. Kompetensi yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Next. Kompetensi yang keempat, mengelola masalah dan mengaji mendalam ranah kognitif dan ranah akhlak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ya. Sedangkan kompetensi dasar yang pertama, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud yang mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dan pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan berikut, memahami peran Allah dalam keluarga. Yang keempat, menulis karya terkait kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam keluarga. Yaitu ada 4 kompetensi dasar yang kita pelajari. Selain itu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menghayati dan maknai proses Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Kedua, menuliskan, menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan peserta didik. Yang berikut, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian keluarga. Ya, yang pertama, menjelaskan pengertian keluarga. Yang kedua, menguraikan fungsi-fungsi keluarga. Dan yang ketiga, meningkatkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Dan yang kelima, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan peserta. Ya. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita perlu menyimak ada gambar untuk kita masuk dalam pembelajaran. Ya, sebagai apresiasi ya, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini.
amati gambar ini dan maknai apa maksud dari gambar ini. Suatu keluarga. Ya, amati dulu, amati. Ada tiga gambar. Amati baik-baik. Baru Anda memberikan respon. Ada ayah, ibu, anak. Ya. Ada lagi satu. Ya, amati ya, amati gambar-gambar yang ada. Sudah? Sudah? Oke. Dari gambar yang Anda amati, apa makna daripada apa maksud dari gambar ini? Kenapa di keluarga inti jadi cuma ada ayah, ibu dengan dua anak. Kalau misalnya yang kedua itu gambar keluarga besar jadi ada nenek, kakak, oma, opa. Siapa yang lain? Sama? Ya. Baik. Dari gambar yang Anda amati, gambar pertama itu adalah merupakan ya, yang terdiri dari Ayah, ibu, dan anak-anak. dan gambar yang kedua adalah Keluarga besar. Terdiri dari ayah, ibu, anak, opa, oma, ya, om, dan hari ini Tuhan pedoman keluarga. ya, Tuhan pedoman keluarga. Baik. Jadi apa yang Anda amati sama dengan yang keluarga. Keluarga itu apa? Ya, silakan. Keluarga adalah yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. ya, baik. Siapa lagi? Siapa lagi? Silakan, Non. Keluarga adalah satu kelompok yang terdiri dari beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabat atau darah sengaja. Iya, baik. Ya, baik. Jadi pengertian keluarga itu adalah sekelompok orang yang terdiri dari dua atau lebih orang, dalam hal ini ayah, ibu, dan anak-anak. Itu adalah keluarga yang merupakan keluarga inti. Sedang pengertian keluarga besar adalah yang tadi besar terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, opa, oma, ada kakek. Jadi keluarga besar, ya. Ada keluarga besar yang ada di dalamnya disebut sebagai keluarga besar. Baik. Next. Yang paling keluarga ada perkawinan atau adopsi. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berasal dari orang yang berbeda jenis kelamin. Ya. Dalam pembentukan sebuah keluarga itu kan ada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bisa kawin membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga baru. Ya kan? Ya, Pak. Ya, tidak mungkin laki-laki dan laki-laki kawin atau perempuan dengan perempuan. Tapi ada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang bisa kawin lalu membentuk suatu sebuah keluarga. Ya. Ya. Baik. Next. Selain itu,
keluarga ini tadi saya sudah katakan ya, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Ya, sedangkan keluarga besar itu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk masing-masing suami. Jadi keluarga dari suami, keluarga dari istri, semua menyatu ya. Ya, itu adalah punya hubungan. Itu karena ada jaminan perkawinan antara suami dan istri. Ya, ya, gitu ya. Jadi contoh misalnya si A kawin dengan si B, yang tidak mengenal, yang tidak punya ada hubungan darah dan daging sama sekali. Tetapi karena lewat perkawinan maka mereka itu disatukan dalam hubungan perkawinan. Salah satu dari anggota keluarga itu sehingga mereka menjadi satu keluarga. Ya Pak? Betul? Baik. Ya, yang berikut adalah fungsi keluarga. Menurut Anda ada berapa fungsi keluarga? Ya, apa itu? Sosialisasi. Ya, apa lagi? Proteksi, apa lagi? Edukatif, apa lagi? Ya, apa lagi? Ekonomis dan sosial. Baik, coba kita lihat satu persatu. Fungsi biologis. Sama bisa bilang, apa fungsi daripada fungsi biologis ini? Ya, silakan. Fungsi biologis itu berkaitan dengan sandang, pangan, dan pakan. Jadi orang tua itu memikirkan kebutuhan dan berdasarkan. Siapa yang naik? Siapa yang naik? Oke, baik. Jadi fungsi biologis ini itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Ya, pemenuhan kebutuhan biologis. Dan juga seks suami istri untuk menghasilkan suatu keturunan. Jadi yang namanya suami istri, ya, kawin berarti harus punya keturunan, ya, ya. Jadi tanggung jawab selain itu juga memberikan yang tadi Nona bilang, memberikan sandang makanan ya, pakaian bagi anak-anak, ya. Jadi bukan hanya anak itu dilahirkan lalu begitu saja, tapi punya tanggung jawab, ya fungsi punya tanggung jawab untuk memberikan ini. Baik, yang berikut adalah fungsi sosialisasi anak. Fungsi sosialisasi ini apa maksudnya? Ya, fungsi sosialisasi. Ya. Apa maksud dari fungsi sosialisasi ini? Berkaitan dengan keluarga anak, orang tua, kakak, dan keluarga. Baik. Ya, jelas ya. Jadi fungsi sosialisasi anak ini berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita. Ya. Cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat itu sendiri. Baik? Mengerti? Ya, next. Yang berikut adalah fungsi afeksi. Siapa bisa bilang? Iya, baik. Siapa yang lain? Ada lagi? Ya, fungsi afeksi adalah fungsi kasih sayang. Ya, fungsi kasih sayang. Orang tua harus menyayangi anak-anak, memberikan perhatian. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Dukungan. Ya. Ya. Dengan apa lagi? Ya, motivasi. Ya, jadi fungsi afeksi atau berhubungan dengan rasa, misalnya rasa kasih sayang, rasa keintiman. Artinya keintiman berarti intim itu berarti apa? Ya, rasa intim. Ya, dekat, paling dekat. Ya,
ya, paling dekat, paling intim sekali, paling akrab sekali dalam kehidupan keluarga itu. Ya. Jadi rasa keintiman, perhatian dan rasa aman yang tercipta di dalam keluarga. Ya, dari dalam membentuk sebuah keluarga, hanya kasih sayang satu saja. Toh, tapi semua keluarga itu tetap harus adanya rasa kenyamanan di dalam. Jadi sehingga kalau keluarga itu juga harus menunjukkan rasa aman bagi dalam rumah tangga sehingga anak itu juga merasa nyaman. Tinggal di dalam rumah. Baik. Yang berikut adalah fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini berkaitan dengan masalah pendidikan. Ya, seperti sekarang. Ya, Anda sementara mengikuti pendidikan ini Di bangku SMA. ya, mengikuti pendidikan ini tanggung jawab orang tua, papa dan mama menyekolahkan anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Ya, SMA lagi sudah tamat, lalu dia ke perguruan tinggi. Selesai ke perguruan tinggi, Anda masuk dalam dunia kerja. Ya, sampai di perguruan tinggi juga itu masih tanggung jawab orang tua. Ya, itu masih tanggung jawab orang tua. Nah, dengan demikian maka masalah fungsi edukasi ini berhubungan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangan serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat. Bisa? Ya, baik. Next. Yang berikut adalah fungsi religius. Ya, fungsi ini dia mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan yang percaya, kepada Tuhan. Ya, jadi misalnya dalam sebuah keluarga itu harus dasar takut akan Tuhan itu selalu ada. Ya, kalau rasa takut akan Tuhan itu dengan sikap yang seperti apa? Kita rasa takut akan Tuhan. Rajin berdoa, apalagi? Membaca Alkitab, apalagi? Beribadah atau rajin ke gereja dan juga ya, bina keluarga. Banyak ya? Banyak. Ya. Jadi fungsi religius ini juga sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Dengan dasar takut akan Tuhan itu, kehidupan keluarga bisa menjadi baik. Ya, kalau Anda bisa membayangkan dalam satu keluarga yang tidak pernah beribadah, ya, lonceng berbunyi di gereja, kayak malas dengar, tahu hal kata itu apa yang berbunyi, atau ibadah-ibadah di dalam rumah tidak pernah ikut, anak tidak pernah ikut, ada yang begitu kan? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita harus bersikap santun terhadap ya, takut akan Tuhan itu hal penting. Ya, dalam fungsi ini dia mengajarkan kita supaya bagaimana kita sebagai orang Kristen kita tetap berdoa, ya, meyakini sungguh ajaran yang difirmankan di dalam Alkitab. Baik. Yang berikut adalah fungsi proteksi. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan tempat nyaman bagi anggota keluarga dan ya, memberikan ya, tempat tinggal yang nyaman. Ya, tidak mungkin satu keluarga itu dibentuk lalu tinggal di luar atau di bawah pohon, di emper-emper rumah, tapi harus dalam sebuah rumah yang dihuni layak. Bisa kan? Perhitungan yang nyaman. Baik, next. Yang berikut adalah fungsi ya, fungsi rekreatif. Fungsi ini dia bertujuan untuk mencari hiburan.
Ya tak? Ya, harus hibur. Ada hiburan dengan keluarga. Tujuannya apa? Ya? Ya, misalnya dalam seharian bekerja dari pagi sampai malam, ya mungkin sampai di rumah, ya bisa dengar, yaitu juga terhibur. Atau yang lain, mungkin dalam sebulan atau satu semester bekerja, bisa saja kita bisa berpiknik, ya santai-santai di pantai mencari hiburan. Atau mungkin saja ke mall, ya membawa keluarga ke mall, ya ke tempat-tempat yang ramai. Ke mall, bisa saja di sana ada mainan-mainan anak atau juga mungkin ada hiburan-hiburan yang bisa menyenangkan kehidupan keluarga itu. Bisa kan? Ya. Ya, kita di sini ya maklum belum ada itu. Ya, tapi paling tidaknya mungkin kita bisa piknik, ya kan? Piknik di pantai, mandi dengan teman-teman di laut, ya masuk sana, ya kan? Ya, itu sekedar kita bisa menghilangkan stres atau pencapaian kita selama beberapa hari atau beberapa bulan kita bekerja. Oke, baik. Yang berikut adalah fungsi ekonomis. Sama bisa bilang, apa maksud dari fungsi ini? Orang tua mencari nafkah. Apa yang lain? Jangan dibilang. Apa fungsi dari maksud dari fungsi ekonomis ini? Ya. Ya, mencari sumber-sumber penghasilan untuk membiayai kebutuhan keluarga. Fungsi ini penting ya. Kalau misalnya fungsi ini dia tidak berjalan dengan baik, apa jadinya di dalam kehidupan keluarga? Ya, kebutuhan tidak terpenuhi. Mungkin saja Anda tidak bisa sekolah sampai SMA kelas 11 ini. Betul? Karena makan minum saja susah. Ya, tapi Anda harus bersyukur kepada orang tua, ya, karena mereka begitu bekerja keras dengan gigih untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan juga pendidikan Anda sampai hari ini. Betul? Ya, kita aplaus untuk orang tua. Ya. Baik. Yang berikut adalah fungsi status sosial. Ya. Fungsi status sosial ini adalah keluarga yang mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya karena keahlian anggota keluarga biasanya. Ya, jadi misalnya Anda sudah sekolah sudah SMA kelas 11, besok sudah kelas 12, tamat dari kelas 12 lanjutkan ke di sana Anda bisa selesai, Anda mendapat status sarjana, gelar sarjana. Ya, itu juga. Atau juga dalam status keluarga, misalnya keluarga itu adalah keluarga bangsawan. Ya. Jadi keluarga bangsawan itu mereka mewariskan harta warisan itu kepada keturunan mereka. Ya. Misalnya ini adalah misalnya contoh, siapa bisa bilang? Contoh. Ya, silakan. Ratu Elizabeth II adalah Inggris yang diduduki oleh Pangeran Charles. Ya, itu dari keturunan itu, ya kan? Dari warisan. Jadi dari generasi ke generasi cuma itu saja. Jadi kalau sistem ini kalau kita pelajari, maka itu disebut dengan status sosial yang tertutup karena tidak memberikan kesempatan kepada orang lain bisa menduduki jabatan itu. Ya kan? Cuma hanya orang itu saja, keluarganya saja. Nah, jadi baik, jadi status sosial ini juga penting bagi kehidupan keluarga. Oke, baik. Next. Oke, baik. Jadi setelah kita mempelajari fungsi-fungsi keluarga ini, ada juga fungsi keluarga terkait dengan iman Kristiani kita. Ya,
ada punya hubungan dengan iman Kristiani. Secara khusus, menurut iman Kristen, fungsi keluarga itu dibagi dalam beberapa dalam kitab suci. Next. Yang pertama, selalu bisa bilang. Sebagai teman sekerja Allah yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 2. Iya, sebagai teman sekerja Allah dalam kitab Kejadian 1 ayat 2. ya, Kejadian 1 ayat 28. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Ya. Di mana manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Ya. Artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan. Baik. Jadi setiap manusia dalam keluarga punya tanggung jawab, ya. Sebagai manusia punya tanggung jawab untuk menciptakan relasi yang baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam ciptaan. Ya. Fungsi atau tanggung jawab kita. Yang kedua, ya, sebagai lembaga pendidikan utama dan yang pertama dalam Ulangan 6 Ayat 4 sampai 9. ya, 1 Ulangan 6 ayat 4 ayat 1 sampai 9 ayat 4 sampai 9 ya. Di sini dia menjelaskan bahwa yang pertama, ya, yang pertama, pendidikan yang pertama itu ada di dalam Keluarga. ya, keluarga. Pendidikan yang pertama itu ada di dalam keluarga. Mengapa sampai dikatakan bahwa pendidikan itu ada yang pertama dalam keluarga? Pertama kita lahir ini kan tidak kita langsung masuk sekolah mengenal pendidikan. Pasti kita diajarkan untuk bicara itu semua dari mama dan papa, diajarkan untuk berjalan. Oke, kita aplaus untuk ya, baik sekali. Jadi pertama dalam keluarga itu sebagai minta perhatian dulu. Ya, dalam keluarga itu sebagai pendidik yang utama dan yang pertama, karena di dalam keluarga itu sebelum anak itu dia keluar untuk dalam lembaga pendidikan, pertama-tama orang tua yang mendidik anak itu. Biasa di rumah atau kalau misalnya ada ada. Biasa santai-santai dengan adik bisa bilang 1 tambah 1 atau Tuhan Yesus lahir di mana? Ya, dia pasti jawab karena ada ibu guru di rumah, ada bapak guru di rumah. Ibu guru dan bapak guru itu adalah orang tua yang mengajar anak itu. Ya, jadi itu adalah merupakan pendidikan awal dan yang pertama. Jadi sebelum mereka masuk ke lembaga pendidikan dan di sekolah, pertama-tama orang tua di rumah itu sudah mendidik mereka, mengajarkan mereka. Ya, jadi pendidikan yang pertama dan yang terutama itu ada di dalam keluarga. Papa dan mama adalah guru, kakak-kakak adalah guru, tetapi juga ya, siswa atau anak itu sebagai siswa. Ya, jadi papa dan mama itu adalah guru, sedangkan anak-anak itu adalah siswa. Paham? Oke. Next. Ya. Sebelum kita masuk dalam diskusi, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk dalam diskusi. Di sini kita dibagi dalam 4 kelompok. Ya. Kita dibagi dalam 4 kelompok. Ada permasalahan yang Bapak Guru sudah siapkan dalam lembaga bekerja peserta didik. Saya bagikan dan kita diskusi bersama. Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bisakah? Oke.
Dapat terang lagi? Ya, nanti di dalam kelompok masing-masing menentukan ketua dan sekretaris untuk nantinya mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan kerja 10 menit dari sekarang. Muna ko po na. Ya, coba perhatian ya. Jadi kita berdiskusi terkait dengan itu saya sudah jelaskan dalam LKPD ibarat kerja peserta didik itu masing-masing kelompok mendiskusikan tentang bagaimana peran Allah di dalam kehidupan keluarga. Ya, bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga yang Anda rasakan selama ini. Gimana kalau kita ya, oke. Kelompok 3 ya, baik. Kelompok 1 ada masalah? Status gitu. Terus Allah sebagai kepala keluarga itu ada masalah sama posisinya ketua lalu Allah kan kayak atau bukan sih saya jadi mas ada masalah
Iya, terus di situ. Yang sudah.
Nanti tambah-tambah sedikit di sini. Sudah? Sudah selesai kan? Sudah? Baik, kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Dua kelompok sudah ya, tinggal 2 kelompok. Ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Oke. Berarti sudah ya? Ya. Oke, baik. Kita akan masuk dalam diskusi bersama. Ya. Kita masuk dalam diskusi bersama. Kelompok 1, silakan. Coba perhatian ya untuk kelompok 2, 3, dan 4. Kedua dan sekretaris silakan. Coba perhatian ya. Kelompok 4. Perhatian. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan saya berikan kepada Ini yang kami diskusikan alat dan peran-peran yang dirasakan dalam keluarga, yaitu yang pertama ada sebagai kepala keluarga utama dan keluarga. Jadi maksud kami di sini sebagai kepala keluarga utama, kalau sebagai kepala keluarga tentunya kepala keluarga menjadi anggota-anggota keluarganya atau memberikan rasa nyaman dan nyaman. Nah itu alat buktikan dengan cara bahwa waktu masih hidup sampai saat ini, waktu masih bernafas, waktu juga memiliki kehidupan yang layak, punya rumah, pakaian, makanan. Bahkan juga mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu semua kan karena Tuhan, karena Allah. Karena orang tua itu juga kan merupakan bentuk Allah dan keluarga. Jadi menurut Allah itu Allah itu sebagai kepala keluarga utama yang selalu memberikan contoh kasih sayang, kehidupan yang layak, memberikan keselamatan dan lain-lain sebagainya. Dan juga walaupun tidak semua orang punya kehidupan itu sampai pasti ada beberapa orang yang punya kehidupan keluarga itu ada banyak masalah dan lain-lain. Namun Tuhan buktikan bahwa Dia selalu menyertai, menjadi penolong bagi kita menjadi bawah atau dalam kehidupan keluarga pasti saja ada masalah. Dari situ kita bisa lihat bahwa Tuhan sebagai penolong, Allah sebagai penolong dengan cara Allah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam atau keluarga. Oke, baik. Kita aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas penjelasan dari permasalahan diskusi dari kelompok 1. Baik. Kelompok 2. Where is my pen? Kelompok 4, silakan.
Yang Bulan dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, ketemu jawaban. Kita mau hasil diskusi kelompok. Silakan. Itu dilakukan tema itu Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Jadi di sini kita peran Allah dalam kehidupan keluarga itu kita menjadikan Allah sebagai kelompok kepala keluarga dan juga dan menjadi seorang figur yang artinya kita mencontohi apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan lakukan. Dalam selain itu Allah juga sebagai dasar dan penopang untuk hidup dalam suatu keluarga Kristen. Ada tanpa Allah, sebuah keluarga itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali atas penjelasannya. Kelompok 3, silakan. Mari kelompok 3. Dengan adanya kedua orang tua yang selalu mendidik dan juga kita selaku anak, sehingga keluarga menjadi harmonis serta memberikan kelimpahan dekat pada kehidupan perekonomian keluarga. Contohnya orang tua kita mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan gaji yang besar. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita aplaus untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir, kelompok 2. Silakan, ketua dan sekretaris kelompok. Ketua. Ayo. Ya. Oke, silakan ketua dan sekretaris kelompok. Mari. Ya, silakan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Di sini temanya adalah Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Jawaban kami adalah Allah sangat berperan dalam kehidupan keluarga karena suatu keluarga yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak-anak, dan orang tua disebut sebagai wakil Allah. Dan dalam keluarga pasti terdapat peran Allah yang besar. Oke, terima kasih untuk ya. Oke, baik. Dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh setiap kelompok, maka kesimpulan yang kita ambil dari hasil diskusi ini adalah ya, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan dengan gradasi, kasih, dan sikap takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, jadi sebagai keluarga Kristen kita harus
punya dasar takut akan Tuhan itu paling penting. Ya. Sebab kalau tidak, yang tadi saya sudah gambarkan dari awal, berarti keluarga yang tidak takut Tuhan itu keluarga yang tidak diberkati. Ya, keluarga tidak diberkati. Karena kehidupan keluarga selalu memberontak, ya, terhadap Tuhan, sehingga mereka tidak diberkati. Ya, jadi keluarga yang takut Tuhan itu merupakan menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Ada hubungan relasi antara keluarga itu dengan Sang Pencipta. Sebab terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, maka keluarga itu diberkati oleh Tuhan lewat satu pernikahan yang sudah disatukan oleh Allah dan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Baik. Jadi keluarga Kristen beribadah kepada Tuhan sebagai keberadaan pokok dari keberadaan keluarga Kristen itu sendiri. Ya, jadi setiap hari kita berdoa, naikkan pujian kepada Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, beribadah kepada Tuhan berarti semua anggota keluarga berdoa, ya, dan melayani Tuhan setiap hari sehingga bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan yang semakin mendalam. Jadi kalau kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan lewat doa, lewat puji-pujian, ya, kita selalu naik bersyukur, maka kita sudah boleh membangun relasi, ya. Keluarga itu selalu membangun relasi dengan yang paling penting. Ya, jadi menjadi Kristus sebagai pedoman, menjadikan Kristus sebagai pedoman, pemimpin sebagai kepala keluarga, artinya seluruh anggota keluarga bertanggung jawab menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai sebuah acuan hidup di dalam keluarga. Ya, itu yang paling hakiki di dalam kehidupan keluarga Kristen. Baik. Ya. Selain itu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan keluarga yang merupakan fondasi penting dalam mendapatkan sumber kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau kita selalu ada di dalam Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, menuntun, ya, Tuhan selalu berperan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita, maka kita tetap hidup bahagia. Contoh kecil, saya bisa berikan contoh sehari-hari bahwa peran Tuhan dalam kehidupan Anda sebagai seorang siswa. Amin. Puji Tuhan, ya. Itu jawaban yang simple, tapi ya. Sampai hari ini kalau tanpa peran Tuhan, maka kita tidak ada duduk di kelas ini untuk kita belajar. Ya kan? Ya. Itu simple, ya. Karena kasih Tuhan begitu besar sehingga hari ini kita masih ada, dan saya bisa bertemu dengan anak-anak sekalian dalam kelas ini dalam proses belajar dan oke, baik. Iya. Sebelum Bapak Guru memberikan tugas untuk minggu depan, kita masuk dalam evaluasi. Ya? Bisa? Bisa. Oke. Ada kebebasan hidup kali.
Ya. Oke, baik. Tulis nama kelas, lalu jawab saja di lembaran kelas. Kelas baik-baik. Jadi kalau dalam evaluasi KKM yang kita capai harus 60, ya. KKM yang kita capai 60. Kalau ada yang nilainya tidak mencapai KKM, itu berarti dia harus remedial, ya. Kita harus buat remedial. Kalau misalnya dapat nilai di bawah 60, berarti harus remedial. Baik. Ya, sudah disebut.
Sudah? Kakak. Belakang sudah. Di belakang sudah. Oke, baik, semua sudah? Oke, sudah kan? Ya, baik. Nanti Bapak Guru periksa. Jadi kalau ada yang nilainya di bawah 60 berarti itu harus remedial. Ya, kalau di atas 60 berarti sudah tuntas. Ya, dengan demikian maka Anda harus tetap belajar ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri segala kegiatan kita, Bapak Guru memberikan tugas untuk minggu depan. Ya, tugas minggu depan itu Anda diminta untuk membuat karya, ya, sedikit potong ini, ya, karya tulis bukan ya, karya tulis, ya, di dalamnya untuk bagaimana peran Allah di dalam kehidupan pribadi keluarga Anda, ya, kehidupan pribadi keluarga Anda, masing-masing ya, dari masing-masing punya keluarga kan, ya, jangan ambil keluarga yang lain, tapi di dalam keluarga Anda, ya, bagaimana Anda merasakan peran Allah itu di dalam pribadi keluarga Anda, ya, jadi ya, nanti dikumpulkan di minggu depan, bisa kan? Oke. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Ada jelas? Jelas. Baik. Dengan demikian maka
pembelajaran kita di hari ini selesai. Ya, saya tetap memberikan spirit semangat bagi Anda untuk kita belajar tugas yang sudah diberikan untuk kita belajar di pertemuan minggu depan. Ya, baik. Dengan demikian maka sebelum kita tutup semua kegiatan ini, kita berdoa dulu. Sama bisa berdoa. Oke, ketua kelas silakan menyanyi satu lagu baru kita berdoa. Semua berdiri. Satu, dua, tiga. Semoga apa yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Guru kami bisa mengingat, menyerap itu untuk masa depan kami. Terima kasih untuk semuanya. Ampun salah dan dosa kami, lalu lahir dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Nona, silakan dulu. Ya. Dengan demikian maka proses pembelajaran kita pertemuan di hari ini selesai. Kita punya salam Kalero. Kalero. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya belajar. Ya.